Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 bergabung grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah di dalam perjalanan tauhid, pengenalan demi pengenalan mencapai titik kesempurnaan. Titik kesempurnaan adalah menunjukkan kebenaran dari segala yang dikaji atau yang diamalkan. Kalaulah titik kesempurnaan ini bukanlah sebuah kekurangan, tetapi kesempurnaan yang dimaksud bukan sebuah kekurangan, tetapi yang dimaksud adalah menyempurnakan diri, maka nyatalah Tuhan sebagai Tuhan, dan menyempurnakan kodrat diri, nyatalah diri sebagai umat dalam satu kodrat. Dalam hal ini para jemaah sekalian, pada makom tauhid ilahiyah yang akan membuat kita dalam rangka bertolabul ilmi menuju hakikat alif pada diri. Hakikat alif pada diri menandakan sebuah wujud bagi Allah. Orang yang tidak bisa menunjukkan mana alif pada diri bukanlah orang yang diakui wujudnya sebagai wujudnya Allah. Kalau kita mentadabur diri sama dengan mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah mengkaji diri, berarti sudah kita mengkaji Allah. Tuhan bukanlah sebuah wujud yang mudah dikaji, tetapi mengkaji diri sudah sama mengkaji Tuhan. Dinamakan kita mengenal wujud sebuah diri dalam perintah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, menimbulkan makna yang mana dengan mengenal keakuannya maka kita mengenal ketuhanannya. Itu yang dinamakan nafsahu. Hu itu lari kepada keakuannya, bukan hu untuk kita. Jadi pengenalan diri itu bukanlah mengenal diri kita, tetapi mengenal dirinya atau keakuannya yang berwujud kita. Dengan demikian kita akan melihat kembali pengenalan Allah dalam diri disebut dengan juz amma adalah alif. Itulah awal dia memperkenalkan dirinya. Dengan dia memperkenalkan dirinya ini, maka dia sudah memperkenalkan diri kita untuk menjadi wujudnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berbicara kita tentang bahasa alif. Alif ini adalah sebutan
dari umat Islam. Sebutan dari umat Islam terhadap garis lurus yang ada dalam Al-Quran itu semua akan menyebut alif. Tapi pernahkah kita paham siapa yang memberi nama alif? Kenapa garis lurus itu bernamakan alif? Ini bagi orang berpikir tentu dia belajar. Bagi orang yang tidak berpikir, dia akan menelan mentah-mentah. Ibarat dia makan ayam. Kalau orang yang berpikir, dia goreng ayam itu dulu, dia masak, dia benar-benar bikin ayam goreng atau apa baru dia makan. Tapi bagi orang yang enggak berpikir, ayam mentah itu dimakannya. Inilah bedanya. Di dalam orang melaksanakan tauhid kepada Allah, satu titik pun sangat berharga baginya dalam rangka pencarian ketuhanan. Bukanlah Tuhan yang hilang yang akan dicari, pencarian kodrat ketuhanannya adalah melalui diri. Alif adalah suatu pertanda nur kasyah, yaitu boleh didasarkan untuk mencari ketuhanannya. Di dalam hakikat ketuhanan kita mengenal dua jalan. Yang satu ilahinas, Tuhan wujud pada diri manusia, artinya Tuhan manusia. Yang kedua ada Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Ini dikenal dengan kata sifat zahir dan batin. Sifat zahir adalah pengenalan keabtarannya terhadap semua makhluk. Sifat batin adalah sifat abdalnya. Abdalnya yaitu hakikat untuk pengenalan sebuah diri. Itu disebut zahir dan batin. Dikarenakan oleh terbukanya Alkitab, awal dari kajian itu adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini adalah passwordnya Al-Quran. Artinya apa? Orang yang tidak mengerti tentang Alif Lam Mim, dia tidak akan paham maksud tujuan Al-Quran. Nah, begitu juga tiga huruf ini adalah kelengkapan sebuah tujuan yang disebut Alif Lam Mim. Jadi kalau kita kenal alif tapi enggak kenal lam dengan tidak mim, berarti ini bukan alif namanya. Karena alif itu apa? Alif itu alapa. Alapa itu dikumpulkan. Nah kalau dia sendiri bukan alif namanya, karena tidak ada yang dia kumpulkan. Nah, karena yang dia kumpulkan ada kodrat, tiga kodrat. Kodrat alif, kodrat lam, kodrat mim. Atau dikatakan tiga wujud. Karena ada tiga wujud yang rumus ketuhanan adalah rumus tiga. Ya. Karena tiga dikumpulkan menjadi satu, berarti satunya tiga ini enggak boleh disebut salah satu, temas satu. Itu yang dinamakan alif. Tiga pada zahir, tiga pada batin, berarti enam. Enam dikumpulkan jadi satu, tidak disebut enam-enamnya, tapi disebut dengan satu. Apa? Itu alif. Alif itu arti apanya? Kumpulan batin. Alif itu adalah kumpulan batin. Nah, alif, lam, fa itu batin artinya. Ya, nah, batinnya Allah itu fa, batinnya umat adalah ba. Nah itu bedanya. Ya, jadi artinya kumpulan batin. Nah inilah yang akan dikumpulkan. Tiga pada sifat zahir jatuh kepada Rabbil Alamin. Tiga pada sifat zat batin jatuh kepada Ilahin Nas. Ini belajarnya harus tenang-tenang. Ya. Nah jadi 3 tambah 3 berapa? 6. Kalau yang 6 ini dikumpulkan alapa, kumpulkan. Kalau dikumpulkan kan menjadi satu, begini kan ini jadi satu. Nah, satu ini apakah yang dikumpulkan ini namanya kodrat batin?
Nah, kodrat batin dari semuanya ini disebut alif. Ya, disebut alif. Nah, karena dia terlihat dinamakan alif itu nur kasiyah. Tapi kalau dia tidak terlihat nutfah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus mengerti zahir dan batin. Nah, jadi dengan kita memahami nanti bagaimana perjalanannya, jadi 3 tambah 3 menjadi 6. 6 itu baru yang kita hitung. Betul? Baru yang kita hitung 6. 3 tambah 3 6. Nah, kalau dia sudah jadi 1 berarti tambah 1. Apa yang tambah 1? Itu yang 1 tadi. Karena dia 3 tambah 3 6 dijadikan 1 berarti 7. Nah, itu yang alif. Itu yang hayat. Nah, gitu contohnya apa? Diambil jantungmu, diambil paru-paru, diambil otak, dikumpulkan semua, terus hidup. Hidup itu namanya hayat. Hayat itu di kodrat yang 3 tambah 3 itu menjadi 6. Itu yang menjadi alif. Ya, nah alif inilah yang akan nanti dalam tajalinya akan dipanggil menembus ubun-ubun bagi yang zahir dari luar ke dalam. Yang badal yang untuk ilahinas itu dari dalam keluar. Nah, nanti itu akan dipelajari. Nanti untuk pelajaran ini makrifahnya, masa pengenalan akan kita lakukan masa pengenalan terlebih awal. Dan inilah 3 tambah 3 tambah 1 kodrat alif 7. Nah, 7 ini namanya kalau batin yang dikumpul dengan batin namanya alam batin. Jadi alam batin alif. Mana alif? Itulah Fatihatun Nasun. Alam batin Allah maujud jadi orang. Nah, ini namanya Fatihatun Nasun. Ini yang menjadi tajalli Al-Fatihah. Nah, mudah kan? Nah, itu caranya mencarinya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, nanti itu yang akan dipahami. Baik, kita coba melihat ke papan tulis. Insyaallah. Baik, kita akan mencoba melihat kepada kodratnya, ya. Kita akan melihat kepada kodratnya para jemaah sekalian. Ya. Nah, nih, ya. Baik, betul-betul diperhatikan dulu, ya, diperhatikan dulu. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Sudah ada di depan layar semua di HP-nya? Sudah ya? Sudah Bu ya, sudah. Nah, baik. Kalau sudah berarti saya terangkan. Baik. Jamaah yang kita lihat di sini, ya. Ini adalah sebuah alif, ya. Ini yang dikatakan dari anak TK sampai universitas ini alif. Ya. Tapi bagaimana sejarahnya sampai dia ujungnya itu seperti itu alif itu? Ya, kaligrafinya memberikan seperti itu tandanya. Nah, ini apa? Menandakan ada 3 titik wujud. Ada wujud, ada wujud, ada maujud yang akan terjadi. 3 pada zahir, 3 pada batin. Ini wujud, ya. Nah, kalau dia menembus dari dalam, dia akan mengakibatkan runcing pada ujung alif. Tapi kalau dia menembus dari luar ke dalam, dia akan menembuskan ujungnya agak melancip bengkok. Ya. Nah, di sini alif. Jadi yang 3 ini wujud, wujud, maujud. Nah, ini. Di sini yang perlu kita lihat kemana arah zahir. Nah, kita bagi 3 dulu.
ya. Bernama ini alif adalah alam kumpulan batin alafa, ya. Dinamakan dengan alafa. Jadi kalau alif itu sering disebut dengan yaitu alafa, ya. Orang menyebut alif. Nah, padahal dia adalah menyatukan, ya, atau himpunan, ya, hasil dari alafa. Nah, seperti itu, ya. Dia adalah himpunan dari alif atau alafa. Nah, ini alafanya. Ibarat tubuh kita, kalau hanya satu jantung aja nggak bakal hidup kita. Nah, ini alafa. Jadi yang tiga ini kita lihat. Pertama kita lihat dulu dari sisi zohirnya, ya. Yang dikumpulkan itu yang mana? Yang dikumpulkan ini pertama zohir. Zahir ini yang akan menjadi yaitu disebut dengan Rabbi. Nah, di sini yang disebut dengan Rabbi, gitu ya. Nah, zahir pertama itu disebut zahir bagi Allah itu adalah yaitu nur. Nah, ya, nur zat. Nah, itu zahir bagi Allah. Ya, kita ambil dari apa tulisan ini, nur zat dan yaitu zat dan batin, ya, zat dan batin, gitu ya. Kita lihat di sini adalah batin. Itu ya, nah ini zat dan batin. Ini yang akan menjadi Rabbil Alamin. Nah, nanti ya, ini akan ditajalikan kepada Rabbil Alaminnya. Ini adalah nur zat batin. Ini yang zahir. Ini yang disebut dengan aftar. Alif tersurat. Nah, alif tersurat itu namanya aftar. Ini tiga. Coba. Nah, kita lihat lagi kepada yang batin. Nah, yang batin ini, nah, yang pertama di sini adalah hayat, ya, hayat. Nah, hayat. Nah, yang kedua adalah batin juga, cuma batinnya sudah tingkat rahasia, ya, batin. Yang ketiga adalah sir, ya, atau rahasia. Nah, sir atau rahasia. Nah, itu yang disebut dengan batin. Nah, batin atau dikatakan dengan ba'dal. Ya, dikatakan dengan ba'dal. Nah, ini disebut dengan hayat, ya. Jadi, ya maaf, keenam-enamnya ini, ketiga-tiga ini, tiga sifat zahir aftar dan tiga sifat zahir ba'dal itu akan disatukan. 3 tambah 3 itu 6. Nah, dengan dia menjadi satu aftar, hayat hidup, ditambahlah satu. Jadi satunya itu nama kesimpulan dari ini, dinamakan alif. Nah, maka jumlahnya adalah 7. 7 inilah yang dikatakan diri batin yang bertajalli di Al-Fatihah, itu dinamakan Fatihatun Nasun atau Al-Fatihah. Yang menjadi batin mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang mana zahir, ya, ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini bi alaihim zahir, ta alaihim batin. Ilahi nas. Nah, ini termasuk golongan ilahi nas, ya, ilahi, ya, ilahi nas. Nah, gitu ya. Ini kita belajarnya bagus,
tuangan Latin ya. Tuangan Latin ini cepat. Ya, secara Latin dikembangkan lebih cepat dipahami. Karena tidak begitu syarat Arab atau Latin, tetapi mudah dicerna karena Al-Quran itu tidak terlihat. Jadi yang diperlihatkan adalah belajar. Belajar boleh dengan Latin bagi kita yang beriman Latin. Jadi 3 tambah 3, 1 Fatihah, Fatihatun Nasun. Nah nanti kalau, nah ini seperti contoh nur, ya. Nur pada zahir, nah kalau dia ketemu hayat pada batin, ternyata nur ini adalah hayat. Nah gitu cara mengenalnya. Batin ada zat. Apa batin yang ada dalam zat? Itu ruh yang ditiupkan, yang menjadi ruhani. Nah, ketemu kan kajiannya semua. Nah, yang ketiga batin sir, wujud aku dalam batin. Nah, benar kan? Jadi di dalam batin diri itu ada sir, ada wujud rahasia. Wujud aku dalam batin, mewujud aku pada rohani, nyatalah aku pada jasmani. Gitu. Atau disebut dengan nama, tapi ini belum boleh dikasih nama karena ini awal. Ya, ini nanti kalau sudah masuk ke kajian ke tajalli ke dalam itu baru ada yang ke dalam diri, ada yang keluar diri. Makanya di sini kenapa ubun-ubun berlubang, kenapa hati berlubang, nanti di lanjutan ini baru ada. Tapi nggak boleh dulu dikaji karena tahap awalnya kita ma'rifahnya seperti ini dulu, pengenalannya. Di screenshot bagi yang belum di screenshot jemaah. Coba diperhatikan baik-baik, jangan buru-buru ditutup. Jangan buru-buru ditutup, ya kan? Biar mudah dipahami, disikapi. Jadi dengan adanya berdirinya tadabbur wujud alif ini, alapa ini memasuki rumus 3 alif lam mim. Nah lam mim itu isinya banyak, ya, isinya banyak, gitu. Jadi ada lam, tingkat mim. Ya, ada tingkat kodrat, ada tingkat Muhammad, umat. Nah ini maksudnya. Coba diperhatikan. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ini ditambah 1 hayat alif namanya, simpulan dari 3 tambah 3 berarti 7 ya. Nah 7 ini terjolak sifat. Sifat inilah Al-Fatihah, dan diri inilah umul dari segala hayat. Umul, induk dari segala hayat. Itu jemaah. Induk dari segala hayat. Nah, jadi umul hayat, ma'ul hayat. Nah, itu ya. Umul atau ma'ul. Nah, begini. Jadi kita sudah paham seperti ini, nanti akan coba kita pertanyakan di muzakarahnya. Ya, paham? Baik, kita coba muzakarahkan. Di screenshot ya, biar bisa di zoom kalau menghafalnya di rumah. Baik, sudah di zoom ya, gimana? Sudah Buya, sudah. Ya baik, kita coba
Coba untuk muzakarohnya. Ya, kita coba untuk muzakarohnya. Baik, jemaah. Baik. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Nah, bagi jamaah yang ingin bertanya silakan melalui juru tabliknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat selalu, Amin. Insyaallah. serta keluarga. Begitu juga kepada saudara jamaah semuanya, insya Allah. Terima kasih Buya atas tuntunannya pada malam hari ini. Alhamdulillah, selalu memberikan waktu untuk menuntun kepada kami semua, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kepada jamaah semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Buya, dipersilahkan Pak. Pak Rudi, insya Allah dipersilahkan. Baik, terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan lagi, Buya, tentang yang 3 pada zohir ditambah 3 pada batin, ditambah lagi 1 itu yang Fatihah Nas ya, atau ayat itu, mohon dijelaskan. Berarti mengulangi lagi ya, bukan bertanya yang nggak tahu namanya, itu perintah mengulangi. Gimana ente nih belajar kok diulangi 2 kali. Jadi begini, zahir aftar adalah zahir bagi Allah nur zat dan batin. Itu tahun dulu kita sudah belajar. Betul tidak? 2 tahun sudah kita sudah belajar. Yang kedua batin badal. Batin bagi Allah hayat. Batin dan sir, rahasia. Kalau ini digabungkan, ini akan hilang, lenyap dia. Ya, akan lenyap menjadi diri al-haqqullah. Ya. Al-haqqullah menjadi diri al-haq. Al-malikul al-haqqullah, al-malikul haqqul mubin. Nanti dia baru muncul berupa bentuk. Kalau sekarang kan belum. Nah, ini harus ditajalikan dulu di minggu depan belajar. Paham? Jadi ini harus benar-benar konsep ini harus masuk ke dalam akal, iman dan ilmu dulu sebelum mendapatkan tajalinya. Nah, yang 3 wujud dan maujud sama dengan alif lam mim. Nah, kan gitu. Nah, jadi dengan kita sudah digabung ketiganya, makanya alif ini disebut dengan alam batin atau kumpulan batin. Nah, dikatakan dia 1 tapi 3, gitu ya. Dikatakan 3 tapi 1. Contohnya apa? Jam 1, jam 13. Nah, bertemulah 1 dan 3. Berarti 1 dengan 3 membuat langkah hijriah dan masehi kalau dalam waktu. Gitu ya. Aku juga siang, aku juga malam. 1, 3. Nah, kan gitu. Kalau kita sebut jam 1 itu jam 13 sama aja kayak menghitung kacang goreng. Kalau untuk ibadah tidak boleh ada sebutan berupa sebutan buah, rupiah, dan berbentuk lain.
Nah, contoh 6.666, kok pakai ribu? Nah, kan gitu sebetulnya nggak boleh ada ribu itu. Cuma 6, 4 kali 6. Kan gitu. Ada angka 6 4 buah. Nah, sama ada 1 dan 3. Nah, ini 1 dan 3. Kalau dikala Allah wujud, dia sampai pada maghrib, dia akan 1. 3 itu. Ya kan gitu. Nah, itu. Perpaduannya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahui aftar pada 3 zohir dan ba'dal pada 3 batin, yaitu dipertemukan. Contoh nur. Nur kalau ketemu hayat, ada enggak nur? Enggak ada lagi, hayatnya yang ada. Kalau zat ketemu batin, jadi ruhani. Karena batin tiup, ruh yang ditiupkan kepada zatnya Allah. Begitu juga dengan sir dan batin, rahasia. Wujud Allah dalam batin berarti ada rahasia, ada batin, ada yang terrahasia di dalam batin, yaitu sir. Sir wujud dalam batin. Nah, kan gitu. Nah, itu paham? Berarti ini ada kaitannya dengan ini, Bu ya, letak sebuah masyrik dan maghrib nantinya, Bu ya. Ya, itu nantilah, ini dulu lah, ke sini dulu ya. Kalau ada kaitannya ya kaitan semua lah. Tapi kalau ini tidak terbukti di dirimu, kamu nggak pernah melihat keberadaan ini. Ini tidak adalah pengakuan kita yang tidak diakui. Nah, gitu. Tapi kalau sudah masuk alam tajalli, berarti kita siap-siap akan ditajalli minggu depan ini. Nah, seperti itu. Karena ini bertemu pada 2 kodrat, ada zahir dan ada batin. Zahirnya pada Rabbil Alamin dan batinnya pada Ilahinas. Wah, ini ketinggiannya ke situ nanti. Nah, paham? Insyaallah, alhamdulillah, Bu ya. Nah, silakan lanjut. Terima kasih, Bu ya, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Nah, saudara yang lain dipersilakan Pak mencet tangannya. Insya Allah kalau belum ada, saya yang mengisi dulu ya. Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menyatu atau bersatu ini nur antara zahir dan batin ini Bu ya, apakah ini yang tidak bernama Bu? Iya, ini juga nggak ada namanya nih. Ini kodrat. Ya. Ini juga nggak ada namanya. Ini kodrat semua ini. Ya, penyebutan kodrat. Kalau penyebutan nama nanti diwujud. Ya, diwujud ini nafsiahnya dia berwujud siapa saja tuh bisa. Itu nanti. Ini kan belum ada nama. Paham? Insya Allah Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Pak yang mengangkat tangannya. Baik, saya kembali 10 menit lagi karena tidak ada yang bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.